Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu dan Saudara sehat dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, pujian tadi berkata, Tuhan Kaulah pengharapanku, dan kita tetap percaya hanya kepada Tuhan saja. Tuhanlah perlindungan kita. Biarlah setiap saat kita akan selalu memuji Dia. Mulut kita akan penuh dengan pujian. Dan biarlah sepanjang hari kita berikan penghormatan kita kepada Tuhan lewat sikap dan perbuatan kita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema pada hari ini saya akan sampaikan tentang jangan lupa bahagia. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari katakan satu dengan yang lainnya. Katakan jangan lupa bahagia. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal 24 ayat 32. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Segala sesuatu yang ada dan terjadi dalam hidup ini adalah sepengetahuan Tuhan dan dalam kedaulatan Tuhan. Biarlah saya dan saudara tetap memandangnya, memperhatikannya, dan melihatnya dalam sebuah sekolah kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahagia itu menjadi sederhana apabila hidup kita apa adanya, bukan ada apanya. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 6 ayat 22. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Diteguhkan juga di dalam Ibrani 13 ayat 5b. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak dapat mengetahui keberadaan Tuhan melalui perasaan kita, melainkan melalui iman kita. Artinya, kita perlu percaya kepada apa yang dikatakan oleh Yesus, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Sedetik pun Dia tidak pernah tinggalkan kita. Itu adalah kebenaran yang perlu kita pegang sampai selamanya. Mari kita mau melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, Matius 5 ayat 3 sampai 10. Kita akan menemukan dasar kebahagiaan sejati. Ayat yang ketiga, mari kita baca bersama. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita bahagia karena kita memiliki kuasa Allah. Ayat yang keempat, kita baca bersama. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Sumber dan tujuan hidup kita adalah Allah, bukan siapa-siapa. Tidak ada yang kita bisa banggakan dalam hidup ini. Sumber dan tujuan hidup saya dan saudara, katakan, Yesus jawaban dalam hidup saya dan saudara. Ayat yang kelima, kita akan baca bersama kembali. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara, kalau kita dikatakan berbahagia, saya dan saudara tidak ada kemarahan di dalam hidup ini. Mari kita baca ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saya dan saudara lapar dan rohani akan firman Tuhan. Setiap hari, setiap saat. Dari kita mulai bangun, apa yang sedang aktivitas kita, kerjaan kita sehari-hari, kita akan terus mengalami kelimpahan di dalam Kristus. Haleluya. Matius 5 ayat 7, mari kita perkatakan bersama. Berbahagialah
orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bahagia, artinya hati kita tidak ada lagi kepahitan. Haleluya. Boleh kasih senyum kiri dan kanan. Kita bahagia, amin. Firman Tuhan di dalam Matius ayat 8, kita perkatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Mari kita memiliki hati yang murni. Dan orang yang memiliki hati yang murni, dialah yang akan memiliki hikmat yang dari Allah. Apa yang sedang kau hadapi hari ini? Mungkin engkau tidak punya jawaban. Mungkin engkau merasa mentok, buntu, atau tidak bisa berbuat apa-apa. Mari hari ini, hatimu murni, dan lihatlah hikmat Tuhan akan mengalir. Engkau akan sanggup berkata-kata. Engkau akan tahu apa yang harus engkau lakukan. Karena itulah bagian dari anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita perkatakan bersama Matius 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Mari kita membawa damai kemanapun kita berada, karena saya dan saudara memiliki nama baik. Matius 5 ayat 10. Mari kita sama-sama katakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan pernah menuntut balas kepada manusia, kepada siapapun, terlebih kepada dunia ini. Karena firman Tuhan berkata, upahmu besar di sorga. Upah yang kekal Tuhan berikan kepada kita apabila kita mau melakukan apa yang Tuhan firmankan bagi saya dan saudara. Jika kita mempercayai firman Tuhan, jika kita mempercayai Yesus, kita akan menyadari bahwa tidak ada yang perlu kita takutkan atau khawatirkan di dalam hidup ini. Sakit penyakitkah, masalah keuangan, konflik dalam keluarga, ataupun bisnis yang sedang rugi, bukankah sesuatu yang perlu yang kita takuti? Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita untuk memastikan saya dan saudara bahagia. Bahagia di dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita, Tuhan yang baik. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus baik. Dia bukan hanya menjanjikan hal-hal yang luar biasa di sorga, tapi juga di bumi ketika kita masih hidup. Di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, masa depan anak-anak kita. Saudara, perhatikan, kita berhak menerima semua anugerah itu hanya dalam satu nama, yaitu nama Yesus. Haleluya. Kita bahagia karena Yesus adalah kepunyaan saya dan saudara. Kita sudah ditebus oleh darahnya. Kita menjadi ciptaan baru. Mari kita akan selalu memuji Tuhan selamanya. Mari sama-sama terus berkata dalam hidupmu, aku bahagia selamanya bersama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini Tuhan atas pemeliharaan-Mu dan berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami anak-anak-Mu Tuhan boleh saat ini merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada di Talaga, berkati anak-anak-Mu yang ada di Raja Galuh, berkati anak-anak-Mu yang ada Tuhan Yesus di Alam Jaya. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di Perum PCA. Kami berdoa juga Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan yang ada di Batalion 321. Kami doakan anak-anak-Mu yang ada di Simper. Kami berdoa juga yang ada di kota, yang ada di Kulon dan di Kadipaten. Biarlah semua kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada boleh tetap bahagia, karena Tuhan menyatakan di dalam hidup kami, apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan.
Biarlah kuasa firman-Mu tetap ada di dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu. Terimalah berkat daripada Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus memimpin menyertai hidupmu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.